Tidak ada teks Al-Quran yang dapat dijadikan dalil atau dapat dijadikan pegangan untuk melarang seseorang Muslim untuk menyampaikan Selamat Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di antara sekian banyak pertanyaan yang masuk ke kami, ada yang cukup hangat pada akhir-akhir ini adalah kontroversi boleh tidaknya seorang Muslim mengucapkan Selamat Natal kepada saudara-saudara dari agama Kristiani. Hal ini tidak saja menjadi kontroversi di Indonesia, tetapi hampir di tiap negara perbedaan pendapat itu terjadi. Kita tentu harus bisa memilah-milah, dan yang pertama yang harus kita ketahui bahwa agama Islam yang sebagaimana kita ketahui mempunyai apa yang dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan daripada agama itu sendiri. Antara lain tujuan agama itu adalah bagaimana manusia yang dijadikan khalifah oleh Tuhan, dijadikan representasi Tuhan di bumi ini. Antara lain tugasnya selain dia beribadah, dia memakmurkan dunia ini. Kemakmuran dunia baru bisa tercapai apabila ada persatuan, ada stabilitas. Nanti kita bisa berbicara di konteks Indonesia. Saya ingin menyampaikan kepada khususnya milenial ya, karena ke depan generasi milenial ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Jangan sampai kelompok milenial terkecoh oleh fatwa-fatwa yang bisa menjurus kepada disintegrasi, bisa menjurus kepada konflik, paling sedikit bisa menjurus kepada kurangnya saling hormat di antara komunitas agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran menyampaikan kepada manusia, kepada kita sekalian, bahwa tujuan daripada penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk berbakti, beribadah kepada Yang Maha Esa. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, menurut ulama ibadah ini macam-macam, banyak hal yang mencakup ibadah. Ada yang disebut ibadah mahdha, ada yang ibadah yang tidak bisa ditawar, ada ibadah yang bisa ditawar dalam pengertian tidak harus kita laksanakan. Nah, ibadah yang dimaksud oleh Tuhan selain ritual, salat, puasa, haji dan sebagainya, juga ada ayat yang terkait dengan ibadah ini adalah Tuhan berfirman, huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Tuhan telah menciptakan manusia dari bumi dan memberi mandat kepada manusia tadi untuk memakmurkan bumi itu. Jadi tujuan daripada penciptaan kita selain ibadah yang sifatnya ritual, juga ibadah yang sifatnya bagaimana kita bisa memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi tentu saja membutuhkan kerjasama, tentu saja membutuhkan saling hormat-menghormat, tidak menciptakan konflik, tidak menciptakan kerusuhan, kegaduhan, dan sebagainya. Nah, disitulah kita bisa masuk ke topik bagaimana sebenarnya ucapan Selamat Natal ini. Banyak pandangan. Ada pandangan yang mengatakan hal itu haram atau tidak diperbolehkan. Karena dengan mengucapkan Selamat Natal, seakan kita mengakui doktrin umat Kristiani
yang tentu saja doktrinnya tidak sama dengan kita. Jadi kalau kita mengucapkan Selamat Natal, kita telah keluar dari garis kepercayaan atau akidah kita. Ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak menyangkut akidah kita. Bahwa ucapan Selamat Natal adalah upaya kita untuk berbuat sesuatu ungkapan yang menunjukkan ada saling hormat. Karena khususnya di Indonesia ini, kita ketahui bahwa umat Kristiani mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kepada saudara-saudaranya yang Muslim pada masa-masa Lebaran. Sehingga kita umat Islam, menurut pandangan ini tidak ada sama sekali larangan untuk kita mengucapkan balik selamat Natal pada saat saudara-saudara kita umat Kristiani merayakannya. Ada di dalam Al-Quran ayat yang bisa dijadikan patokan. Ada ayat yang berbunyi, idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diberi ucapan selamat, maka hendaknya kamu merespons dengan ucapan selamat yang lebih baik atau paling tidak sama. Dari ayat ini, ulama-ulama yang membenarkan seorang Muslim menyampaikan Selamat Natal menjadikan ini salah satu dalilnya, salah satu bukti bahwa Al-Quran menganjurkan kita menjawab ucapan selamat itu dengan ucapan yang lebih baik atau paling tidak sama. Itu satu hal. Al-Quran juga membagi manusia-manusia, khususnya non-Muslim, kepada dua kategori. Satu kategori mereka yang memerangi umat Islam, dan satu lagi kategori mereka yang baik-baik saja sama umat Islam. Di situ Al-Quran jelas membedakan kedua kategori ini. Mereka yang mengusir umat Islam dari negerinya atau memerangi agamanya, itu yang dianggap bahwa kelompok yang memusuhi umat Islam. Maka kepada mereka kita tidak boleh berlaku baik kepada mereka yang memusuhi agama dan mengusir kita dari negeri kita. Bagaimana dengan umat non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam dan tidak memerangi agama Islam? Bagaimana sikap Al-Quran? Sikap Al-Quran jelas. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan sama sekali tidak melarang umat Islam untuk berlaku santun, berlaku baik, dan berlaku adil kepada mereka dari non-Muslim yang tidak memerangi agamamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Maka ucapan selamat kepada umat Kristiani pada masa Natal, kita tahu umat Kristiani di Indonesia tidak memerangi agama Islam, tidak memusuhi umat Islam, maka masuk di dalam kategori anjuran untuk berbuat baik dan berlaku adil. Kata bir di dalam Al-Quran itu digunakan juga untuk menunjukkan bagaimana seorang anak berlaku baik kepada orang tuanya. Birrul walidain, artinya berlaku baik kepada orang tua itu adalah suatu kewajiban. Demikian juga bisa dianalogikan bahwa kita berlaku baik kepada non-Muslim yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Hendaknya kita berlaku baik sebagaimana seorang anak berlaku baik kepada orang tuanya. Nah, disinilah timbul pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka umat Islam seperti Grand Sheikh Al-Azhar,
Muhammad Thayyib, Sheikh Al-Qaradawi, seorang tokoh yang ada di Qatar sekarang, juga tadinya seorang ulama besar dari Mesir, dan baru-baru ini kita mendengar ceramah dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, juga semuanya mengatakan bahwa tidak ada satu teks Qur'ani yang dapat dijumpai di mana larangan terhadap ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani ada di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam tradisi Rasulullah SAW, Rasulullah mengikat janji dengan kelompok Kristiani dari Najran, dan di antara janji beliau adalah memelihara kerukunan dan menghormati rumah-rumah ibadat, dan di samping itu menganjurkan umat Islam apabila dibutuhkan oleh komunitas Kristen untuk membangun gereja, untuk ikut membantu dalam pembangunan tersebut. Dan bahkan Nabi Muhammad mengizinkan delegasi Najran itu untuk melakukan pembaktian di Masjid Nabi di Madinah pada saat mereka berkunjung ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Jadi kita harus bisa membedakan antara pandangan-pandangan ulama dan teks-teks Al-Quran. Itu yang membedakan antara apa yang disebut sebagai prime source atau sumber utama ajaran Islam itu kita dapati di dalam Al-Quran. Adapun sumber yang sekunder atau yang kedua adalah dari pendapat-pendapat ulama yang bisa saja mengandung keliru, mengandung kekhilafan, karena dia tidak dipelihara oleh kesakralannya teks-teks Al-Quran. Ulama besar itu melihat bahwa dalam rangka kita menciptakan kerukunan, dalam rangka kita membangun negeri kita, dalam rangka kita menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, kita perlu bahu-membahu bekerja sama untuk arah tersebut. Dari itu tidak ada teks Al-Quran yang dapat dijadikan dalil atau dapat dijadikan pegangan untuk melarang seseorang muslim untuk menyampaikan selamat Natal. Perlu saya sampaikan bahwa argumentasi dari mereka yang melarang mengucapkan selamat Natal adalah khawatir bahwa kita akan larut dan mengakui doktrin-doktrin Kristiani. Saya kira khususnya generasi milenial cukup bijaksana apabila menyampaikan selamat Natal kepada temannya warga Kristiani. Tentu dia tidak akan menyampaikannya berbarengan dengan keyakinan bahwa pada saat dia menyampaikan itu dia lalu mempercayai doktrin Kristiani. Tiap komunitas mempunyai doktrin, ajaran yang harus saling kita hormati, lakum dinukum waliyadin, tetapi dalam situasi dan kondisi menciptakan kerukunan di dalam suatu komunitas, dalam satu bangsa, kita harus bisa memilah antara pandangan-pandangan ulama dan teks-teks prime source dari Al-Quran. Perlu saya sampaikan bahwa pandangan ulama ini tentu saja dipengaruhi oleh situasi, kondisi pada masanya. Kalau kita kembali kepada sejarah, kapan dimulai suasana semacam permusuhan atau suasana yang tidak kondusif di dalam hubungan Muslim dan Kristiani, kita apabila menelusuri sejarah hubungan Muslim dan Kristiani ini, kita dapati Perang Salib, dan setelah Perang Salib umat Islam merasa terpuruk, umat Islam merasa sangat down dengan invasi dari Mongol pada tahun 1258. Nah, pada masa-masa abad ke-13 ini ada beberapa ulama
yang garis keras dalam pandangannya, tentu dengan motivasi mau mengembalikan kejayaan Islam. Ada di antaranya seorang tokoh yang sangat prihatin dengan keadaan ini dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak bersahabat kepada beberapa kelompok, antara lain kepada kelompok Kristiani. Sehingga fatwa-fatwa tokoh yang bernama Ibn Taimiyah yang lahir pada 1263 kalau saya tidak keliru, atau 1326, fatwa-fatwa beliau yang dihimpun di dalam ada fatwa tentang umat Kristiani, Fatwa al-Kanais tentang gereja. Di situ beliau dengan jelas menganjurkan supaya umat Islam jangan berinteraksi secara intensif dengan kelompok Kristen, karena kelompok Kristen ini akan mempengaruhi doktrinnya terhadap umat Islam, sehingga dianjurkan untuk jangan kita ikut di dalam perayaan umat Kristiani, dan dari situlah timbul pandangan-pandangan bahwa untuk mengucapkan Selamat Natal itu juga masuk di dalam fatwa yang menganjurkan untuk kita menjauhkan diri dari umat Kristiani. Ibn Taimiyah lahir pada masa terpuruknya umat Islam. Mongol menguasai negara Islam pada masa itu, Abbasid, dan di samping itu umat Islam merasa bahwa perlu untuk melakukan semacam introspeksi. Nah, pandangan-pandangan Ibn Taimiyah ini akhirnya diadopsi oleh pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, atau pendiri dari kelompok Wahabisme atau kelompok Wahabi, yang dikenal sebagai kelompok yang sangat strict, kelompok yang ingin mengembalikan ajaran Islam ke masa Nabi, dan sangat terpengaruh oleh Ibn Taimiyah, sehingga banyak di antara ulama-ulama kita yang terpengaruh oleh pandangan-pandangan Ibn Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab yang mengeluarkan fatwa atau memberikan pandangan bahwa mengucapkan Selamat Natal adalah sangat berbahaya, dan terkadang ada yang berani mengatakan bahwa seorang yang mengucapkan Selamat Natal sudah keluar dari akidah Islamnya, yang tentu saja hal ini tidak benar. Saya ingin menghimbau teman-teman untuk menggunakan kearifannya, meneliti sejarah, dari mana datangnya sumber yang dijadikan dalil sekarang untuk tidak mengucapkan Selamat Natal. Yang jelas, ulama-ulama besar yang saya sebut tadi, Syekh Azhar, Qaradawi, dan Ali Al-Jufri, Habib Ali Al-Jufri, semuanya mengatakan tidak ada satupun teks di dalam Al-Quran yang bisa memberikan suatu pegangan untuk melarang seorang mengucapkan Selamat Natal. Bahkan justru sebaliknya, kita harus membangun keharmonisan di antara keluarga besar Ahlul Kitab, yang mereka mendapatkan kitab-kitab suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam dinyatakan sebagai keluarga ahlu, keluarga yang memiliki kitab-kitab suci. Harus kita ciptakan hubungan yang harmonis. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia kita tidak mempunyai beban sejarah permusuhan di antara kedua komunitas Islam dan Kristen. Kita ingin menjadi suatu bangsa yang harmonis, yang saling menghormati, dan yang saling menghargai. Dan Islam sebenarnya sangat menghargai Ahlul Kitab, sehingga Al-Quran membolehkan umat Islam menjadikan ibu dari anak-anaknya dari kelompok Kristiani. Itu adalah pertanda bagaimana Islam menghargai komunitas Kristen dan Yahudi. Dan sahabat Nabi ada yang kawin dengan dari kelompok Kristiani, ada juga yang kawin dengan kelompok Yahudi. Dan itu semuanya menggambarkan betapa hubungan kita dengan kelompok Ahlul Kitab ini harus kita pelihara. Jangan sampai Indonesia
mengikuti apa yang terjadi di negara-negara Arab yang sekarang ini porak-poranda. Dimulai dengan perbedaan pendapat di bidang keagamaan yang sebenarnya didasarkan kepada pandangan-pandangan ulama, bukan pandangan-pandangan teks Al-Quran atau contoh Nabi. Nah, inilah yang menjadikan mereka porak-poranda, dan mudah-mudahan Indonesia dapat terhindar dari hal tersebut. Sebagai akhir kata, orang yang mau mengucapkan Selamat Natal, silahkan. Hal itu tidak dosa. Kalau niatnya untuk menjalin hubungan yang baik, maka dia telah mengikuti anjuran Al-Quran, yaitu albir, berhubungan yang baik, yang harmonis dengan kelompok non-muslim. Orang-orang yang merasa bahwa hal ini tidak benar juga dipersilahkan. Itu adalah suatu choice, pilihan. Tetapi menurut ungkapan, idza tasa'a ilmu syakhs qalla inkaruhu. Apabila seseorang yang memiliki pandangan yang luas dan lebih banyak ilmunya, maka dia akan bisa menerima perbedaan. Dari itu saya ingat sejarah Buya Hamka pada masa mudanya. Beliau tidak mau hadir tahlilan, tidak mau hadir mauludan. Pada masa tuanya dia berbalik menjadi orang yang membolehkan hadir tahlilan dan mauludan. Sewaktu ditanya kenapa perubahan ini terjadi, beliau menjawab sesuai dengan ungkapan tadi, dulu saya hanya baca satu kitab. Setelah saya membaca sekian banyak kitab, saya merubah pandangan saya. Demikian pula Imam Syafi'i merubah pandangan-pandangannya yang dia fatwanya yang dia tuliskan pada masa dia di Irak. Sewaktu beliau pindah ke Mesir, banyak pandangannya yang dirombak karena melihat keadaan yang tidak sesuai. Dan ada tokoh scholar yang bernama Hasan Hanafi yang pada masa mudanya mengecam sufisme atau tasawuf. Pada masa tuanya beliau berbalik dan mengatakan tasawuf adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga warga Indonesia bisa memiliki wawasan yang luas, khususnya kelompok milenial, untuk memilah yang mana yang menjadi panutan kita dan yang mana yang mempunyai dalil yang kuat dari prime source dibandingkan dengan dalil-dalil dari secondary source atau para ulama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.